Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Rezal Al-Mujahid, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025 mata pelajaran pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto dengan NIM 2541040800608. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Kalikajar kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Mari sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan untuk ke depan. Kita duduk, siap ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan yang namanya pembiasaan dengan lagu nasionalisme, yaitu adalah Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Mbak Janeta sebagai dirjennya. Silakan Mbak Janeta ke depan. Untuk semua anak-anak silakan bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan bisa duduk kembali. Baik anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk hari ini silakan kalian untuk bisa rileks terlebih dahulu, yaitu dengan cara kalian silakan ikuti instruksi Pak Rizal. Silakan tangannya bisa ke depan semua begini. Nah, sudah. Silakan tarik nafas dalam-dalam. Terus keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Sudah? Gimana rasanya? Relax, relax. Pak Rizal akan melakukan absensi di kelas ini terlebih dahulu ya. Alfian Banu hadir, terus Ananda hadir, terus Anissa hadir, terus Arfa, Arman, Asa, Atsila, terus Azril, Brian, terus Dimas. Anak-anak kita ice breaking dulu sebentar dengan yel-yel kita, yaitu seperti ini. Pak Rizal akan bilang selamat pagi gitu ya, kalian akan bilang gimana? Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, hiha gitu ya. Pak Rizal ulangi ya, 1, 2, 3, selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, hiha. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang toleransi. Maka dari itu, dari toleransi itu kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di materi iman kepada kitab-kitab Allah itu ada tujuan pembelajarannya, anak-anak. Yang pertama, kalian bisa meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan sebagai juga pedoman hidup. Terus yang kedua, kalian bisa baca di situ, yaitu tentang mengidentifikasi nama-nama kitab suci yang diturunkan. Terus ada nabi penerimanya, sekaligus isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambar apa, anak-anak? Seorang yang sedang mengaji atau sedang membaca apa? Nah, kira-kira setelah kalian melihat ini, apa yang kalian pahami, anak-anak? Ya, coba Mas Darwis. Nanti saya harus gemar mengaji. Oke, pintar sekali. Berarti kita harus gemar apa? Mengaji. Tes diagnostiknya ini bisa di-scan, anak-anak. Bisa di-scan terlebih dahulu. Para jalahar kali ini akan menyetel atau memutar video inspiratif dari kisah iman terhadap kitab-kitab Allah. Mari kita simak videonya, anak-anak. Pak Rizal putarkan videonya. Dengan menggunakan kombi dan topi, Sutarjo warga Klaten Jawa Tengah memulai aktivitas bekerja sebagai juru parkir. Setiap harinya pria melakukan parkir bertugas memarkirkan kendaraan di depan toko aksesoris, tepatnya di Simpang 5 Plaza Klaten, Jawa Tengah. Setelah selesai mendapat kendaraan dan sembari menunggu lantai berbelanja. Tadi videonya membahas tentang siapa? Pak Sutarjo ngapain di situ? Gemar membaca Al-Quran. Nah, ada pertanyaankah dari pemutaran video itu? Oke. Manfaat membaca Al-Quran.
Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak manfaat membaca Al-Quran? Tidak ada. Coba salah satu ada nggak yang tahu manfaat membaca Al-Quran kira-kira? Oke, Mas Alfian, apa kira-kira Mas Alfian? Dapat melancarkan rezeki. Baik. Salah satu manfaat Al-Quran benar seperti yang dikatakan oleh Mas Alfian, yaitu tadi apa? Dapat melancarkan rezeki. Selain itu apalagi kira-kira anak-anak? Selain dapat melancarkan rezeki. Apalagi? Kira-kira, ya Mas, apa kira-kira? Mendapat pahala. Orang yang gemar membaca Al-Quran bisa mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maka dari itu marilah kita gemar untuk membaca Al-Quran seperti yang ada pada video tadi. Seorang tukang parkir saja bisa dengan apa? Setiap hari membaca Al-Quran. Kita sebagai siswa-siswi di Indonesia ini harus bisa gemar dalam membaca Al-Quran setiap hari agar hati kalian semakin tenang, ya kan? Seperti itu. Nah, mari kita masuk materi ya anak-anak. Bisa kalian lihat di sini, ya. Nah, kita lihat di situ ada pengertian iman kepada kitab Allah. Kita pahami dulu, iman itu artinya apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Oh, ada ini apa? Percaya. Apa Mbak tadi? Percaya. Ini meyakini. Baik. Iman itu artinya adalah percaya dan meyakini. Seperti halnya di situ, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan kepada para rasulnya. Selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya, yang pertama ada kitab apa ini? Kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi kaum apa? Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Karena apa? Karena kitab ini memang diturunkan bagi mereka. Ya, jadi kitab Taurat itu hanya diturunkan kepada kaum Bani Israel. Dan apa sih isi dari kitab Taurat ini? Kitab Taurat isinya biasa dikenal dengan The Ten Commandments. Kali ini Pak Rizal akan membagi ke 5 kelompok. Nanti dari 5 kelompok itu terdiri dari beberapa anak, dari 4 sampai 5 anak. Silahkan nanti setelah Pak Rizal bagi, kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Agar lebih cepat, nanti Pak Rizal kelompoknya yang kelompok 1 sana, 2 sini, 3, 4, terus yang kelima di belakang sendiri. Oke? Baik anak-anak, sudah di kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, Pak Rizal akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Di situ nanti petunjuknya akan Pak Rizal jelaskan. Coba perhatikan di situ anak-anak. Untuk LKPD tersebut, nanti kalian akan yang pertama, kalian bisa membaca materi. Bisa bersumber dari apapun. Baik dari buku paket, buku pendamping, maupun kalian bisa searching menggunakan internet di HP kalian, ya. Terus setelah itu diskusikan dengan kelompok kalian hal-hal yang mau kalian cantumkan pada pembuatan peta konsep atau yang dinamakan mind map dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti bisa kalian tulis pengertiannya, terus macam-macam kitab apa saja, terus perbedaan dan persamaan dari masing-masing kitab itu apa saja.
Ya, gimana? Kalau kayak gini udah pas belum Pak? Coba Pak Reza lihat ya. Oke, sudah ada pengertian, sudah ada 4 kitab dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, sudah ada keterangannya. Oke, sudah bagus ini Mas. Baik anak-anak, mari kita saksikan untuk presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pedoman bagi kaum Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Oke anak-anak, setelah kita tadi melihat teman-teman kalian presentasi di depan, maka dari itu kita simpulkan anak-anak bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya tadi apa anak-anak? Iman itu apa tadi artinya? Percaya atau meyakini. Berarti kita harus meyakini dan percaya terhadap adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, maka dari itu Pak Rizal berpesan, mari kita mengimani dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yaitu tadi ada disebutkan ada berapa kitab anak-anak? Ada 4. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Maka dari itu mulai sekarang kita harus yang namanya bisa mencintai apa? Kitab-kitab Allah. Terutama saat ini kita sering membaca yang namanya kitab Al-Quran. Usahakan tiap hari kalian membaca yang namanya kitab Al-Quran. Nah, maka dari itu untuk mengetahui kemampuan di akhir ini, Pak Rizal akan melakukan tes formatif akhir di pembelajaran ini. Silahkan, di sini sudah Pak Rizal sediakan barcode-nya. Seperti tadi di awal, kalian bisa scan barcode tersebut atau kalian masuk dengan quizizz.com dengan memasukkan kode 377100194. Setelah kalian sudah mengerjakan tes formatif akhir pembelajaran ini, Pak Rizal mau bertanya dulu, siapakah yang sudah benar semua? Mayoritas sudah benar semua ya. Terus yang masih salah 1, masih ada yang salah 1, 1, 2, 3. Salah 2, nggak ada. Salah 3, nggak ada. 4, salah semua, nggak ada. Oke, berarti sudah memahami dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, anak-anak, Pak Rizal mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah memahami materi iman kepada kitab-kitab Allah, anak-anak? Senang. Terus apa lagi? Bahagia. Nah, itu perasaan kalian. Terus ada yang mau mengungkapkan bagaimana besok untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira kalian mau Pak Rizal seperti apa anak-anak? Lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mbak. Apalagi kira-kira? Lebih kalem lagi. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti apa lagi pembelajaran untuk besok anak-anak? Gimana? Lebih asik. Oke, terima kasih masukan-masukannya anak-anak. Untuk pembelajaran besok, Pak Rizal akan menyuruh kalian di rumah. Yang pertama, Pak Rizal untuk kalian tugas ya, tugas di rumah. Kalian nanti membuat diari keseharian kalian dalam
melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan untuk minggu yang akan datang, kita akan membuat salah satu diari di buku kalian, yaitu masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Maka dari itu, sebelum kita tutup anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berdoanya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.